Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat fisika, selamat datang di channel Abang Zaid. Masih dalam pembahasan percepatan sudut ya, pada katrol. Ini adalah bagian yang kedua. Selamat belajar. Kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya, nomor 14. Sistem katrol seperti pada gambar di bawah. Katrol berupa silinder pejal homogen yang dapat berotasi tanpa gesekan terhadap sumbunya yang tetap. Massa beban M1 sama dengan M. Massa katrol adalah 2M. Katrol senilai dengan 2M. Kemudian massa beban M2 adalah 3M. Ya. Dan diameter katrol D. Jika percepatan gravitasi G dan sistem bergerak tanpa pengaruh gaya luar, yang diminta adalah percepatan sudut alfa katrol sebesar berapa ya, dalam bentuk G dan D. Baik. Ya, berarti yang kita akan meninjau tiga benda ya, katrol, benda M1 dan benda M2 ya. Kita coba tinjau katrol. Apa yang terjadi pada katrol? Ini katrol. Kita gambarkan dulu diagram bebas pada katrol. Ada tali yang menarik di kedua sisi katrol. Katakanlah ini sebagai T1 dan ini sebagai T2. Ini poros putarnya. Kemudian ini punya jarak ya, sama nilainya, sama-sama R ya, sama-sama jari-jari. Ya, katrol bakalan berotasi. Saat berotasi maka berlaku persamaan sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Ya, sigma torsi karena nilai M2 ini 3M, nilai M1 nya adalah M, maka pada katrol akan berputar ke arah sana ya, searah dengan jarum jam. Nah, searah dengan jarum jam, maka kita buat aturan yang searah, yang memutar searah jarum jam itu positif, maka T2 akan memberikan torsi positif, T1 akan memberikan torsi negatif karena arahnya berlawanan dari arah perputaran. Ya, torsi sendiri adalah gaya dikali lengan. Ya, maka bisa kita tulis T2 gayanya dikali lengannya R dikurangi T1 lengannya gayanya juga R sama dengan I. Lihat, ini adalah silinder pejal. Silinder pejal I-nya itu senilai dengan setengah dikali massa katrol dikali R kuadrat ya, dikali dengan apa? Alfa. Ini alfa yang bakalan jadi pertanyaan. Baik, kita sederhanakan nilai R ya. Bagi semuanya dengan R kuadrat, tersisa hanya R. Maka kita peroleh bentuknya adalah T2 dikurangi T1 sama dengan setengah massa katrol dikali R dikali alfa. Ingat ya, alfa yang mau dicari ya, maka asumsikan ini sebagai persamaan 1. Kemudian berikutnya kita meninjau benda M2. Boleh M1, boleh M2 ya. Kita tinjau benda M2 dulu. M2, kita perhatikan yang ke bawah ini ada W2, ke atasnya berarti ada T2 ya. Karena benda ini melakukan gerak translasi, maka kita gunakan hukum Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Baik, sekarang aturan sigma F-nya. Pada benda M2 ada dua buah gaya, W2 gaya berat dan T2 gaya tegang tali. Karena nilai W2 itu nilainya 3M, lebih berat ya daripada M1 yang nilainya M, maka sistem ini akan bergerak ke arah W2 ya. Jadi ini kita tuliskan apa? Gerakannya ke arah bawah. Maka kaedahnya apa? Mudahnya yang searah dengan gerakan itu positif ya, berarti W2 memberikan gaya positif sedangkan T2 memberikan nilai negatif ya. Kita tulis di sini. Maka W2 dikurangi T2 sama dengan M2 dikali A. Ya,
Terbalik ya, T2 sama dengan W2 dikurangi M2 dikali A. Ingat nih A. A sendiri adalah apa? R dikali alfa. Karena yang bakalan kita cari nilai alfa. Baik, katakan ini sebagai persamaan 2. Ya. Kemudian kita tinjau lagi benda M1. Baik, pada benda M1 sama kita gambarkan lagi diagram bebasnya. Yang ke bawah ada W1, ya, yang ke atas berarti ada T1. Karena benda satu lebih ringan, maka dia bakalan bergerak ke arah atas. Dengan cara yang sama berarti T1 bakalan memberikan gaya positif, W1-nya negatif. Gunakan hukum 2 Newton lagi. Sigma F sama dengan M dikali A. Berarti ini T1 dikurangi W1 sama dengan M1 dikali A. Maka nilai T1 sama dengan W1 ditambah M1 kali A. Ingat A itu R dikali alfa. Nah, ini sebagai persamaan 3-nya. Ya, sekarang langkah selanjutnya apa? Kita substitusi nilai T2 dengan nilai T1. Ini kita dapat nih, ini nilai T2. Kemudian ini nilai T1. Ya, baik T2 dan T1 kita substitusi ke persamaan 1. Ya, jadi langkah terakhir adalah substitusi persamaan 3 dan 2 ke persamaan 1. W2 dikurangi M2 kali R kali alfa, gitu ya. Ini nilai T2-nya dikurangi T1 W1, ya, kasih kurung aja lebih enak ya. Nah, gitu. W1 ditambah M1 kali R kali alfa sama dengan setengah massa katrol kali R kali alfa. Ya, dikumpul ya. Kita kumpulkan alfa dengan alfa, jadi ini setengah massa katrol kali R kali alfa ditambah ya M2 kali R kali alfa ditambah M1 kali R kali alfa sama dengan W2 dikurangi W1. Ingat ya, mau dicari ada alfa. Nih, ini ada R alfa, ini ada R alfa, ini juga ada R alfa. Dikeluarkan, langsung kita bentuk jadi begini. Alfa sama dengan T ini W2 dikurangi W1 dibagi dengan diurutkan aja ya, M1 ditambah M2 ditambah setengah dari massa katrol dikali 1 per R. Nah, gitu. Dikali 1 per R. Ya. Nah, inilah bentuk umum ya. Ya. Dari soal yang serupa dengan ini. Ya, jadi bentuk umumnya adalah begini. Maka sekarang kita substitusi yang diketahui dari soal. W2-nya adalah 3M kali G ya, jadi 3mg dikurangi mg dibagi dengan M1-nya adalah tadi M ya, M ditambah M2-nya 3M ditambah setengah dari massa katrol 2M ya, dikali dengan 1 per R. R itu hubungan dengan diameter adalah D per 2, jadi ini 1 dibagi D per 2 ya, diameter dibagi 2 itu nilai jari-jari. 3mg dikurangi jadi 2mg dibagi, lihat ini 2 dengan 2 habis ya, 3, 4, 5. Nah, jadi ini 5M dikali D per 2, 2-nya naik ke atas gitu. Maka kita dapat hasilnya jadi 4G dibagi 5D gitu ya. Ini jawabannya, karena M dengan M kan bisa disederhanakan. Maka kita dapat hasilnya adalah yang B, 4G per 5D. Paham ya? Baik.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah bola masanya M1 3 kg dan sebuah balok masanya M2 2 kg dihubungkan dengan sebuah tali ya melalui sebuah katrol, jari-jarinya 20 cm dan momen inersianya I adalah 0,5. Kedua benda bergerak dengan kecepatan V dan balok bergerak tanpa ada gesekan dengan lantai. Nah, sekarang yang diminta adalah apa? Percepatan linier. Kalau percepatan linier ini A ya, bukan alfa. Alfa tadi untuk percepatan sudut. Baik, dengan cara yang sama ya kita akan menggambarkan kita akan meninjau setiap objek gitu ya, kemudian dihubungkan ya antara satu dengan yang lainnya. Baik, langkah awal sama, kita bakalan meninjau katrol. Ya, pada katrol bekerja dua buah gaya tegang tali ya. Yang satu ke arah kanan, satu ke arah bawah ya. Yang ke arah kanan karena menarik M2 kita katakan sebagai T2, ini sebagai T1. Ya, alfa bakalan berputar ke arah sana, maka T1 memberikan torsi positif, T2 memberikan torsi negatif ya, yang menjadi lengannya adalah sama masih jari-jari ya, nilai jari-jarinya. Maka gunakan lagi sigma torsi sama dengan I kali alfa ya. Torsinya adalah sama T1 dikali R dikurangi T2 dikali R sama dengan I. I-nya ada nilai nih 0,5 dikali alfa. Alfanya adalah apa? A dibagi R ya, A dibagi R. Maka bentuknya jadi T1 dikurangi T2 sama dengan ya 0,5 ubah jadi pecahan aja nih, setengah dikali A dibagi dengan R kuadrat. Tuh, lihat. Karena lihat R-nya 20 cm. 20 cm ini kita rubah ke meter. Ubah aja dalam bentuk pecahan ya. Jadi 20/100 itu 1/5 meter gitu. Dikuadratkan. Hasilnya jadi berapa? 1/25 ya. Jadi 25/2 dikali A. Nah, ini bentuk yang bentuk 1 gitu ya. Ini kita katakan sebagai bentuk 1. Sekarang kita tinjau pada benda M1. Tinjau benda M1. Nah, biar menarik lagi kita blok ya. Baik, kita tinjau pada benda M1. M1 bakalan apa? Bertranslasi W1 ke atasnya, ke bawah ya. Ini T1 yang ke atasnya. Benda bergerak ke arah bawah, maka W1 menyumbang gaya positif, T1-nya negatif. Hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Ini W1 dikurangi T1 sama dengan M1 dikali A. Baik, lihat. M1-nya 3 kilo, berarti W1 ini nilainya 30. Dikurangi T1 ini 3A. Maka T1 sama dengan 30 dikurangi 3A. Nah, ini sebagai persamaan duanya kita dapat. Kemudian kita akan meninjau berikutnya benda 2. Ya, kita bakalan meninjau benda 2. Perhatikan benda 2. Benda M2 gitu ya. Ya, benda M2 bakalan bergerak ke arah kiri karena ada gaya tegang tali ke arah kiri yang menariknya. Ini nilai T2 gitu ya. Ini M2-nya. Maka hanya ada satu gaya ya, gaya tarik ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, gitu. Sigma F-nya hanya T2. Yang ini M2 dikali A. M2-nya sendiri nilainya 2 kilo. Berarti ini 2A. Nah, ini sebagai persamaan 3 gitu. Sama nih. Sekarang kita substitusi langkah terakhir kan ya.
Langkah terakhir, substitusi 2 dan 3 ke persamaan 1 ya, untuk menggantikan nilai T2 dan T1. Baik, apa yang kita dapat coba? Nilai T1 nya adalah 30 min 3A 30 min 3A dikurangi T2 nya adalah 2A sama dengan apa? 25 per 2A ya, gitu ya. Diingat nih, ini adalah nilai dari T1 ya, dan ini sebagai nilai T2 gitu. Baik, 30 ya, ini 30, ini 5A ya. Jadi kalau gitu ini kita rubah lah. Ini jadi 12,5A ditambah 5A. Kita dapat 17,5A gitu ya. Maka nilai A sama dengan 30 dibagi 17,5. Ya, hasilnya adalah 1,7. Pendekatan ya, 1,7 meter per second kuadrat. Nah gitu, ini jawabannya. Maka pilihannya adalah yang B. Baik, demikian, semoga bisa difahami.